اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Quba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat dan keistiqomahan dalam memakmurkan masjid. Insyaallah akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran TNI Polri yang hadir pada hari ini. Juga kita doakan semoga beliau-beliau Allah berikan kesabaran dan ketulusan dalam menjalankan tugas, memberikan pengayoman kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur kepada Allah pada malam hari ini, di malam ke-15 di pertengahan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita semuanya masih Allah berikan sehat walafiat, masih Allah berikan kesempatan untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang telah kita lewati diterima semua ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan pencapaian yang terbaik, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita, keturunan kita semuanya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemampuan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kultum ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu ila akhir ayat. Jamaah rahmati Allah, Allah sebut bulan suci Ramadan. Di sana Allah sampaikan Al-Quran pertama kali Allah turunkan. Yang Al-Quran itu kata Allah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Ini adalah juklaknya, Pak. Ya, juklak bagi manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian wabayyinatim minal huda. Di sana ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Namanya juknis. Lengkap Allah sampaikan. Dan juga yang ketiga mengandung al-furqan. Al-furqan itu adalah kriteria. Kriteria mana buruk, kriteria mana baik. Dengan kita mengetahui mana buruk, mana baik versi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa membedakan. Itulah disebut dengan pembeda. Kalau tidak ada kriteria, kita tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, asa antakuna, ya, boleh jadi segala sesuatu antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum.
yang kau benci ternyata itu baik buat kalian. Ya, atau sebaliknya. Ya. Wa asa an tuhibbu syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap itu baik, ternyata itu buruk buat kita semuanya. Maka kita butuh furqan. Kriteria mana baik dan mana buruk. Dan pada ayat itu juga Allah katakan barang siapa yang berada atau menyaksikan bulan suci Ramadan maka berpuasalah. Jamaah rahmati Allah, ini ada kaitan yang sangat erat antara Ramadan, Al-Quran dan puasa. Saya akan menyampaikan dari sisi titipan Allah yang paling mulia buat manusia adalah otak kita. Ini adalah titipan Allah yang paling dahsyat buat manusia. Bapak Ibu, otak kita ini Allah bagi dua secara garis besarnya. Otak kiri kita ini yang disebut dengan pintu gerbang data. Data yang kita dengar, informasi yang kita dengar, informasi yang kita lihat, informasi yang kita rasakan, itu semua masuk lewat otak kiri kita. Dan otak kiri kita inilah otak sadar kita. Saat ini kita sadar, kita sedang terjaga, mata kita melek, berarti kita sedang dikuasai oleh otak kiri kita. Dan dia Allah kasih porsi hanya 12% saja. Kalau saya pinjam istilah watt, Pak, berarti otak kiri kita dikasih hanya kemampuan 12 watt. Untuk apa? Untuk mengolah data. Data yang kita dengar, data yang kita lihat, data yang kita rasakan, itu kita olah di otak kiri kita. Dengan cara kita berpikir. Maka Bapak Ibu, kalau kita berpikir melebihi 12 watt, seperti listrik, langsung turun dia. Ceklek, Pak. Ini semua kita pikirin kan. Urusan rumah tangga kita, bahkan urusan rumah tangga tetangga kita pikirin juga, Pak. Ya, ibu-ibu ini. Ya, tetangga beli mobil baru dipikirin dulu kan. Semua dipikirin, Pak. Ya, karena semua yang dipikirin akhirnya otak kiri kita tidak sanggup. Karena punya jatah hanya 12 watt saja. Ini otak kiri kita. Apalagi beliau-beliau ini petugas nih, mikirin rumahnya, mikirin ya masyarakat. Udah mulai kebayang Ramadan yang tawuran, yang ngetrek, yang macam-macam, ntar pulang kampung ya Pak. Udah dipikirin semua. Makanya hati-hati Pak. Ya, ntar jekrek otaknya Pak. Ya. Ketika otak kita turun Pak, voltasenya Pak. Ya, nih untuk menyelamatkan otak kiri kita agar kita tidak stroke, ini bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jatah kerja otak kanan kita yang 88% atau 88 watt ini harus ada yang diambil untuk mensupport otak kiri kita. Ini otak kanan kita 88 watt karena kerjaannya banyak Bapak Ibu. Ini urusan mekanisme tubuh kita semuanya diolah menggunakan otak kanan kita. Bapak Ibu bernafas, hari-hari bernafas. Nafas boleh istirahat nggak? Saat badan kita istirahat, nafas kita istirahat nggak? Enggak. Kalau istirahat, innalillahi. Ya. Jadi Allah nggak ambil nafas kita, kerja nafas kita tidak diambil untuk mensupport otak kiri kita buat berpikir. Itu nafas kerjasama dengan jantung, Pak. Jantung kita terus berdetak. Saat kita tidur, jantung kita berhenti nggak? Enggak. Jadi kalau Allah ambil kerja jantung kita itu wattnya, apa yang terjadi? Innalillahi juga, Pak. Selesai. Maka kemudian yang Allah ambil adalah jatah kerja mesin lambung. Mesin lambung kita Allah ambil secara paksa, Allah berhentikan secara paksa demi untuk mensupport otak kiri kita agar tidak hang. Maka orang yang mikirnya kebanyakan, kelebihan beban mikirnya, yang pertama sakit adalah mahnya, lambungnya sakit. Jadi sakit mah itu bukan cuma karena makanan, bukan, tapi pola pikir. Ya, pola pikir. Kenapa? Karena tadi diberhentikan dengan paksa. Sesuatu yang diberhentikan dengan paksa itu pasti efeknya negatif.
Tapi daripada Allah ambil jatah nafas kita, milih yang mana Bapak Ibu? Milih jatah lambung kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian pada bulan suci Ramadan ini di mana Allah menitipkan Al-Quran kepada manusia. Manusia hidup harus punya pedoman. Harus sesuai dengan SOP. Kalau tidak sesuai dengan SOP, pasti bermasalah. Dan untuk memahami pedoman bukan hal yang mudah. Ya, untuk memahami kriteria Al-Furqan juga bukan hal yang mudah, membutuhkan pemikiran yang dahsyat. 12% ini harus bersih, nggak mikirin yang lain. Cuma mikirin Quran, tapi kita hidup punya masalah dalam ya keseharian kita. Tetap harus dipikirin, Pak ya. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita saat Quran ini harus kita pahami, Quran harus kita praktekkan, Quran harus kita amalkan, maka kita harus rela untuk memberhentikan kerja lambung kita dengan cara kita berniat di malam hari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika malam kita berniat besok saya mau puasa, maka dengan sukarela kita memberhentikan kerja lambung kita. Maka saat itulah mesin lambung kita Allah berhentikan jatah wattnya untuk mensupport otak kiri kita berpikir. Apa yang dipikirin? Berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pada saat Ramadan pilih dalil yang mana? Orang yang puasa otaknya sedang cerdas-cerdasnya. Karena 12 watt ditambah dengan kerja lambung. Kalau kita boleh pinjam mungkin 20% kerja lambung. Berarti 12 tambah 20 berapa? 32%. Otak kita sedang Allah persiapkan, sedang canggih-canggihnya untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau kita pilih dalil yang lain? Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Mau pilih yang mana Bapak Ibu dalilnya? Kan tidur itu kan ibadah. Ya, jadi tidur aja lah. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, sudah kita tambah daya otak kita, nggak dipakai. Ya, sudah ditambah daya otak kita nggak pakai. Justru kita buat tidur. Maka orang yang salah pilih dalil tidak akan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengambil kesempatan menggunakan tadi tambah daya otak kiri kita untuk kita mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selama kita ada di bulan suci Ramadan. Tapi mereka yang sejak awal sudah memanfaatkan otak kirinya untuk membaca, mempelajari, mencari data, memasukkan informasi ke otak kirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang inilah yang nanti akan kebagian Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini baru separuh Ramadan. Masih ada waktu buat kita ya untuk kita rubah dalil kita ya. Ayo manfaatkan. Buat belajar. Buat belajar. Bapak Ibu, ada nabi yang Allah beri nama Idris. Nabi Idris, Adam, Idris. Idris itu kalau kita mau ambil akar katanya Pak, ini ismul alam, tapi ada akar kata kalau kita mencari. Idris darosa yadrusu. Idris apa darosa? Belajar. Kita tadarus Al-Quran, sama itu akar katanya dari darosa. Ya, kenapa diberi nama Idris oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada konsep apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Nabi yang kedua dalam Quran namanya Idris. Nabi Idris memanfaatkan otak kirinya dengan maksimal. Kenapa?
Nabi Idrislah orang yang diberi syariat puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa daim. Puasa yang terus puasa, Pak. Setiap hari Idris alaihissalam puasa. Tidak ada hari yang tidak ada puasa buat Idris. Ya. Syariatnya mah kita beda, Pak. Kita ada hari raya, 2 hari raya kita nggak boleh puasa. Ada yaumut tasyrik kita nggak boleh puasa. Tapi zaman Nabi Idris nggak ada syariat itu. Jadi Nabi Idris setiap hari puasa. Karena dia puasa setiap hari, maka Idris menjadi orang yang sangat cerdas. Orang yang pertama kali memahami ilmu astronomi dalam kehidupan manusia adalah Idris alaihissalam. Bagaimana cara belajarnya? Maksimal otaknya dipakai. Kenapa? Karena kerja lambungnya nggak dipakai pagi hari, siang hari, sore hari. Semua dipakai buat berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Allah kasih ilmu laduni, memahami ilmu astronomi yang sampai sekarang manfaat buat kita. Idris adalah orang yang pertama kali ya mampu untuk membuat kata-kata mutiara. Kata-kata hikmah itu semua pertama kali dari Nabi Idris alaihi salam. Idris seorang arsitek yang sangat dahsyat. Pada zamannya Bapak Ibu, Nabi Idris sudah mampu membangun 188 kota. 188 kota, Pak. Sinar Mas kalah itu sama Nabi Idris. Ya. Apa rahasia Idris? Puasa, Pak. Maka kalau ada santri yang rajin puasa pasti pinter. Tapi syaratnya jangan rajin tidur. Ya. Kalau ada santri yang rajin puasa pasti pinter. Bukan cuma ilmu-ilmu yang nyata, bahkan ilmu-ilmu yang gaib Allah ajarkan kepada mereka yang rajin puasa. Karena otak kita mampu menembus alam gaib. Otak kita mampu menembus alam-alam yang lain saat kita dalam kondisi puasa. Tandanya apa Bapak Ibu? Saat kita puasa, otak kita mampu menembus alam yang lain. Bapak Ibu, saya mau tanya jujur jawabannya. Bapak Ibu lagi selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan lebih sering mana ngantuknya? Pak? Ya? Ramadan kan? Habis subuh duduk buka Quran. Niatnya 1 juz. Baru baca 3 ayat matanya turun. Mulai Pak ya. Masuk masjid baru duduk Pak. Baru niat itikaf. Baru niat itikaf langsung ngantuk, apalagi yang bersandar di tembok. Ya. Ini nggak puasa Pak, tapi kalau di masjid Pak bawaannya ngantuk. Betul Pak ya? Iya. Salat Jumat khotib baru mulai muqaddimah udah paham semua jamaah Pak. Udah begini-begini semua jamaah. Ya. Itu baru mulai muqaddimah khotib sudah paham. Ada rahasia apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai jam berapa nih, Pak? Ya. 5 menit lagi. Bapak Ibu, otak kita punya gelombang. Gelombang otak kita, Pak. Ini Bapak lagi melek gelombang otaknya namanya beta. Apa? Beta. Saat gelombang otak kita turun menuju gelombang alfa, itu ditandai dengan ngantuk. Yang disebut dengan daya hipnotik. Daya hipnotik. Ada tempat-tempat yang punya daya hipnotik. Di antaranya adalah masjid. Masjid memiliki daya hipnotik. Apalagi di apa namanya? Mihrab. Mihrab lebih hipnotik lagi, Pak. Goa, tempat orang bertapa, Pak, itu punya daya hipnotik. Pernah masuk goa? Duduk, sila Pak, turun mata itu. Ya,
Majelis taklim punya daya hipnotik. Dan saat kita sedang pegang Quran, sedang baca kitab, sedang baca buku, itu juga ada daya hipnotiknya. Karena ditandai dengan gelombang otak kita dari beta turun ke alfa, ditandai dengan ngantuk yang namanya hipnotik. Kemudian nanti akan geser Pak ke namanya gelombang theta. Gelombang theta inilah yang disebut dengan deep trance. Apa itu deep trance? Kita pindah dari alam sadar kepada alam bawah sadar, di mana saat kita ada dalam alam bawah sadar, yang berfungsi adalah pendengaran kita. Mata kita tidur, matanya ngantuk, badannya lemes, tapi pendengarannya mampu untuk menyerap semua informasi yang disampaikan tanpa ada yang menyaring. Bapak yang melek sekarang dengerin saya suruh ulang nggak sanggup Pak. Ya, masuk nggak Pak? Tapi karena Bapak melek, kalau nggak cocok sama Bapak yang saya sampaikan, Bapak tolak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Pak. Ini ngomong apa sih? Tapi saat kita deep trance, saat kita ngantuk, otak kiri kita tidak berfungsi. Otak kiri kita tidak berfungsi, semua data masuk ke otak kanan kita, nanti otak kanan kita akan menyimpan semua data yang sudah dia terima. Inilah nanti yang bahaya. Kalau yang masuk data itu data yang positif, data yang baik, ya. Ke depan suatu saat atau kapan nanti dia dengar ceramah yang sama dengan materi yang sama dan dia kondisi melek, itu ibarat komputer Pak. Sudah input data, tinggal di enter keluar lagi Pak. Akan jauh lebih mudah dia memahami ketimbang dia belum pernah mendengar data itu. Maka orang yang ngantuk nggak batal sholatnya. Orang yang ngantuk sholat Jumat Pak nggak batal, nggak perlu diambil wudhu. Kenapa? Karena Islam memahami saat inilah saat otak kita menerima semua data yang masuk. Maka banyak para ulama kita pada saat dia tertidur sedang membaca kitab, dia berjumpa dengan mu'allif, sang pengarang kitab, dan dapat pengajaran langsung dari penulis kitab. Keluar, bangun dia dari alam bawah sadarnya, dia langsung paham apa yang dia menerima pengajaran dari si mu'allif kitab, padahal dia baca baru 1 lembar Pak. Banyak orang yang punya masalah besar, saat dia tidur Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar dari masalahnya. Begitu dia bangun dia kaget, oh ada jawabannya. Kenapa? Karena saat kita tidur itulah Allah berikan kesempatan buat otak kanan kita untuk mengolah data yang sudah dia terima dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa Ramadan kita ngantuk? Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kesempatan kepada otak kanan Bapak untuk menyerap semua data dengan sebanyak-banyaknya. Maka walaupun yang kita baca cuma dapat 10 ayat, kemudian kita tertidur di atas Al-Quran, itu jauh lebih baik ketimbang kita niat tidur nggak baca Quran. Betul Pak? Nah iya. Maka nikmati suasana ini ya. Nikmatilah suasana Ramadan ya. Kalau bisa kita jangan niat tidur Pak, tapi tertidurlah saat kita mendengar tausiah. Tertidur saat kita sedang baca Quran, itu jauh lebih baik karena otak kanan kita menerima semua data dengan sebaik-baiknya. Ya, maka mari Bapak Ibu ambil kesempatan. Yang mau masukin data buat anak-anaknya, sebelum anak kita tidur, silakan berdongeng. Dulu namanya dongeng sebelum tidur Pak. Efeknya apa? Begitu dia dewasa, dia pengen jadi orang kaya, nggak mau kerja Pak. Ya, pengen jadi orang sukses, nggak mau belajar, akhirnya korupsi. Dari mana dia dapat ini? Karena dari kecil sudah diceritain, didongengin sebelum tidur. Dongengnya si kancil anak nakal. Kebagian nakalnya, kebagian nyuri ketimun kan, itu kebagiannya. Sekarang timunnya banyak berganti, timunnya batu bara. Ya, sampai uang zakat jadi timun juga Pak ya. Ya, itu sukses setelah sekian tahun. Ya, maka kita ganti. Sekarang ilmunya namanya hypnosleep.
hypno-sleep. Sebelum anak kita ngorok, masuk alam delta, masukin data dengan sebanyak-banyaknya. Pada saat anak kita tidur, perdengarkan murotal Al-Quran akan jauh lebih baik. Nanti insya Allah anak kita saat dia mau menghafal Al-Quran, dengan sangat mudah otak kanannya menerima, karena sudah ada data. Setiap dia tidur, dia mendengar murotal Al-Quran. Maka anak-anak sekarang, Bapak jangan kaget. Anak-anak sekarang kecil-kecil, hafal 5 juz, hafal 20 juz, hafal 30 juz. Dari mana masuk otaknya? Tanya ibunya. Oh, sejak hamil, Pak, saya sudah hatam Quran berkali-kali. Oh, sejak saya hamil, murotal Quran terus berkumandang saat saya tidur. Sejak saya hamil, nggak pernah saya tidak baca Quran. Sejak saya hamil sampai saya menyusui, murotal selalu diperdengarkan kepada anak saya saat dia tidur. Efeknya anak kita, begitu dia ngaji ketemu gurunya, talaki ayat Al-Quran, data Qurannya sudah berulang-ulang masuk ke otak kanannya, maka dia tinggal enter keluar, dia langsung hafal. Itu rahasianya. Ya. Maka mari kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, jangan kita jauh dari Al-Quran. Ya, kalau kita nggak sanggup baca setel murotal, saat kita tertidur dengan murotal, insya Allah kita akan jadi orang yang mudah untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak polisi juga ada sekarang ilmunya, namanya hipnoforensik, ya Pak. Orang yang tukang bohong lihai, Pak. Begitu kena hipnoforensik, Pak, dia ngaku, Pak. Ya, kopi sianida itu, Pak. Pinter banget, Pak. Pinter banget dia tuh. Bohongnya dia di jiwa, Pak. Tapi begitu kena ilmu hipnoforensik, ya, diajak ngobrol terus sampai capek, sampai dia ngantuk. Saat dia mulai ngantuk, Pak, mulai masuk hipnoforensik. Mulai dia mengakui apa yang dia lakukan. Jadi penting nggak, Pak? Ya, maka Ramadan sedang menghipno diri kita. Akankah kita masukkan, ya, game? Tahu game, Pak? Anak kita selama Ramadan mainnya game atau membaca Quran? Ya? Atau nonton sinetron? Ramadan hati-hati. Hati-hati. Ramadan adalah bulan hipnotik. Bulan di mana apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita rasakan akan mampu menembus otak kanan kita, alam bawah sadar kita. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini kita jadikan sebagai pelajaran yang baik buat kita semuanya. Ya, mulai besok tuh sampai akhir Ramadan jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita banyak mendengar, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.